Kalau hipertensi dalam kehamilan itu beda. Jadi karena kehamilannya itu sendiri, karena ada benda asing ya yang dianggap dalam tubuh seseorang itu bisa menyebabkan hipertensi. Tapi memang ada faktor keturunannya. Mungkin juga memang ada juga faktor makanannya ya, banyak garam. Jadi ya hipertensi itu penyebabnya tidak berdiri sendiri gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi seseorang itu menderita hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, selamat datang di podcast Ngopi Seru, ngobrol penting setiap hari Rabu. Podcast ini membahas berbagai kesehatan dengan santai, edukatif, dan tentunya bermanfaat. Dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia, episode kita kali ini kita akan membahas tema kenali hipertensi, silent killer yang sering diabaikan. Karena ternyata banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami hipertensi dan munculnya komplikasi yang serius. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Elvi Fitranetti, SPPD Finasim, akan membantu kita memahami lebih dalam apa itu hipertensi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Ayah Bunda, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada siang hari ini, kita nantinya akan ada merchandise atau door prize yang sangat menarik untuk 3 penanya tercepat. Jadi nanti akan dipilih pertanyaan yang menarik tentang topik yang akan kita sampaikan. Oke, jadi dok, kebanyakan pada saat sekarang ini orang-orang berpikir kalau udah hipertensi naik, tekanan darahnya tinggi, itu ya udahlah kita minum obat aja, atau enggak nanti obat herbal, atau enggak nanti kurangi garam aja lah. Tapi mereka nggak tahu nih sebenarnya hipertensi itu beresiko juga untuk kesehatan. Terus ada juga yang bilang hipertensi ini julukannya itu silent killer. Itu maksudnya gimana tuh dok? Apakah memang hipertensi itu bisa membunuh kita secara diam-diam atau gimana? Ya, jadi kita bahas terlebih dahulu definisi hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah kondisi di mana tekanan darah di atas normal yang berjalan terus-menerus. Biasanya dikatakan hipertensi itu di atas 140/90. Kemudian dikatakan silent killer karena memang kadang hipertensi ini tidak menunjukkan gejala, tetapi dia akan merusak organ, baik itu otak, ginjal, mata, jantung. Jadi sering kena serangan stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Berarti kalau ada nggak dok upaya untuk mencegah supaya hipertensi itu nggak ada di dalam tubuh, atau ada solusinya? Ya, jadi memang ada upaya-upaya yang kita lakukan supaya kita tidak terkena hipertensi. Yang pertama memang mengurangi kadar garam dalam makanan, kemudian mencegah stres, obesitas, kemudian juga kurang tidur juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi cukupkan tidur. Kemudian juga istilahnya yang tidak bisa kita hindari itu adalah faktor keturunan. Jadi pada intinya kita berupaya mengecek, mengontrol tekanan darah kita, apakah
apakah memang tinggi atau tidak gitu, karena memang dia kadang tidak punya gejala gitu. Berarti emang hipertensi ini jadi faktor keturunan juga berarti ya dok ya. Selain dari gaya hidup, faktor keturunan juga berpengaruh berarti ya dok. Itu memang nggak boleh kita sepelekan ya dok ya. Oke. Ada nggak misalnya kayak makanan atau sesuatu, misalkan kita banyak orang yang herbal ya dok ya. Banyak nggak malas minum obat, takutnya nanti zat kimia berpengaruh nanti di usia lanjut. Terus lebih memilih ke minuman herbal, misalnya rebus ini, rebus itu ada pengaruhnya nggak dok? Kita kan ada interaksi obat dengan makanan tuh dok, itu ada ngaruhnya nggak gitu? Jadi kalau obat herbal tuh kita kan susah mengatur dosis ya, melihat berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk menurunkan hipertensi, kecuali sudah ada penelitian. Sebenarnya obat tuh kan dari herbal juga sebenarnya. Jadi kami sudah diolah dan dihitung dosis dan segala macamnya, sehingga kalaupun efek samping ya itu tuh memang berbeda-beda tiap orang, dan bagaimana nanti obat yang terus-menerus kan kita pantau. Biasanya nanti 6 bulan kita cek fungsi ginjal, kita cek fungsi hati, kalau ada hal-hal yang memang dia sudah rutin makan obat gitu. Jadi jangan khawatir. Oh iya. Oke. Berarti boleh, cuman ya kita dosisnya aja yang kita nggak tahu ya dok ya. Terus ada juga minum banyak biar nanti tensinya bisa turun. Itu sebenarnya betul atau gimana dok? Jadi minum banyak itu bukan berarti bisa menurunkan tensi. Kalau kita kekurangan cairan, minum banyak bisalah mencukupkan cairannya. Jadi memang tidak semua ya yang disampaikan baik itu di TikTok atau apa, tidak semuanya benar. Jadi mari mungkin berkonsultasi, bertanya kepada orang-orang yang tepat. Oke, untuk ayah bunda, tadi kan sudah sedikit nih penjelasan, udah banyak sekali yang bermanfaat penjelasan dari Dr. Elvi. Jadi kalau ayah bunda di rumah ada yang keluarganya menderita hipertensi, nggak tahu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya, boleh nanti konsul. Ibu juga ada buka konsul ya bu ya di sini. Hari jadwalnya itu hari Senin sampai hari Jumat, itu di jam 4. Jadi ayah bunda bisa langsung datang ke RSIA Permata Bunda. Dan ayah bunda kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Elvi. Jadi Ibu ada juga anak usia di bawah 18 tahun. Tadi kan Ibu menjelaskan di atas 18 tahun tuh udah akan ada mengalami hipertensi. Kalau ada anak yang di bawah umur 18 tahun, misalnya kayak anak SMP, SMA yang di bawah 18 itu apakah akan merasakan atau mengalami hipertensi juga atau gimana Bu? Sedangkan mama sama papanya itu ada hipertensi. Apakah ada kemungkinan hipertensi juga atau gimana? Bisa. Jadi ada yang sudah kita tangani itu memang bapaknya hipertensi, anaknya sejak SMA itu sudah hipertensi, tapi memang dia dengan obesitas juga. Jadi memang faktor turunan sangat berpengaruh juga, sama dengan diabetes ya. Itu faktor turunannya sangat berpengaruh. Cuma memang bagaimana kita mengelola. Jadi yang utamanya adalah mencek secara rutin tekanan darah kita dengan baik, dengan teratur. Apakah mungkin sekali sebulan atau sekali 3 bulan ya. Kalau misalnya memang kita punya bakat atau ada keluarga yang menderita hipertensi, sebaiknya lebih sering. Lebih sering ya Bu ya. Kalau setiap hari gimana Bu? Oh jangan. Kalau yang istilahnya kalau yang tidak ada risiko ya, itu mungkin bagusnya sekali 6 bulan atau sekali 2 kali setahun lah. Kalau memang tidak punya risiko. Tapi kadang-kadang stres itu
tidak memandangkan siapa saja. Ada juga yang istilah vertigo. Vertigo itu termasuk ke hipertensi berat atau bagaimana tuh, Bu? Jadi vertigo itu sebenarnya salah satu dampak ya dari hipertensi ini, tapi dia bukan satu-satunya penyebab. Jadi ada gangguan di telinga itu bisa juga vertigo. Jadi tapi memang ada, kalau tensi tinggi orang merasa pusing berputar, itu adalah salah satunya. Salah satunya aja. Katanya kalau kita tensi tinggi, terus kita makan mentimun banyak-banyak, katanya Bu, bisa menurunkan tensi. Itu tuh memang betul atau bagaimana tuh, Bu? Jadi memang ada buah-buahan yang mungkin bisa, tetapi pastinya tubuh kita itu merespon terhadap apakah makanan atau itu tuh beda-beda. Jadi mungkin sama orang ini ada respon mungkin dengan makan mentimun, tapi bagi kita bukan, tidak respon misalnya. Jadi tidak menjamin juga dia karena makan mentimunnya turun, mungkin karena dia sudah tidak stres lagi atau gimana tensinya turun gitu. Sama kayak kita kalau kurang tidur besok pagi cek tensi bisa jadi tinggi bisa. ya. Kemudian pulang dari perjalanan misalnya atau naik tangga cepat-cepat, itu tensi naik lagi kan. Iya. Jadi untuk memeriksa tensi itu memang sebaiknya dulu istirahat agak 5 atau 10 menit. Kemudian posisi relax. Mungkin itu bisa, dan kita bisa ulang 2 atau 3 kali kalau kita ragu ya, Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayah Bunda di Instagram, Bu. Ya. Katanya dari Bunda Dinia Stadiani, apakah minum obat hipertensi itu bisa merusak ginjal? Oh, gitu. Jadi seperti disampaikan tadi, bahwasanya obat itu sudah diukur kadarnya, dan insya Allah kalau misalnya sesuai dengan dosis dan anjuran dokter, insya Allah tidak akan merusak ginjal. Bahkan kalau kita biarkan tensi itu tetap tinggi, itu yang merusak ginjal. Jadi sebenarnya apakah fungsi ginjal kita itu kena atau tidak, kan tadi disampaikan bisa kita cek fungsi ginjalnya ya, fungsi ureum, kreatinin, protein uri. Oh iya, ada juga nih Bu pertanyaan masih dari Bunda Dinia Stadiani tadi, apakah hipertensi dalam kehamilan disebabkan karena keturunan atau lifestyle gaya hidup kita? Kalau hipertensi dalam kehamilan itu beda. Jadi kadang-kadang dia ada faktor karena kehamilannya itu sendiri. Jadi karena ada benda asing ya yang dianggap dalam tubuh seseorang, itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi tapi memang ada faktor keturunannya. Mungkin juga memang ada juga faktor makanannya ya, banyak garam. Jadi ya hipertensi itu penyebabnya tidak berdiri sendiri gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi seseorang itu menderita hipertensi. Nah, itu Bunda Dini. Jadi kalau tadi Bunda Dini nanya apakah minum obat itu bisa merusak ginjal, itu tidak ya, Bu ya. Tidak. Jadi kalau seandainya Bunda Dini masih ragu, bisa langsung datang konsul juga ke Ibu. Kalau untuk kehamilan yang disebabkan hipertensi kehamilan yang itu karena keturunan atau gaya hidup, itu bisa jadi karena kedua-duanya. Oke. Terus ada nggak, Dok, vitamin untuk mencegah hipertensi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada
juga gitu dok, ada beberapa pasien ini bilang kalau makan obat itu jangan langsung ditelan, tapi digigit biar nanti zat kimianya itu nggak ngaruh untuk lanjut usia. Itu memang nggak ada ngaruhnya berarti ya dokter ya? Jadi apapun bentuknya, yang intinya dia kan kalau yang dimakan itu yang mempengaruhinya adalah makanan di lambung misalnya. Kemudian faktor penyerapan dari lambung itu sendiri. Tapi kalau caranya, ada obat yang memang kita mau cepat itu ditaruh di bawah lidah, itu bisa. Oh, ditaruh di bawah lidah berarti Ya, dok? kalau mau cepat gitu kan. Tapi tidak semua obat juga yang bisa ditaruh di bawah lidah yang bisa diserap gitu. Jadi sesuai dengan anjuran dokternya lah. Sesuai dengan anjuran dokter. Apakah makan di bawah lidah, ditaruh di bawah lidah atau ditelan. Ditelan. Oke. Ada juga nih dok, banyak pasien itu tuh mungkin dari lingkungan sendiri ya dokter. Awalnya berobat ke dokter, jadi disuruh minum obat segini, habis itu udah habis, malas lagi konsul, dibeli aja di apotik. Oh iya. Nah, itu ada ngaruh nggak sih dok? Misal dosisnya kan kita nggak tahu lagi, harusnya udah dikurangi atau ditambah gitu. Iya, sebaiknya kebiasaan itu tidak dilakukan ya, karena memang seperti dikatakan, memang biasanya obat hipertensi ini seumur hidup ya. Cuma memang dosisnya bisa naik, bisa turun. Iya. Biasanya ada 4 atau 3 macam obat hipertensi, mungkin bisa diturunkan lagi, bisa 2 atau 1, cuman gitu kan. Jadi sebaiknya dicek tensinya, dikontrol, ya sesuai dengan anjuran dokter lah. Kalau kita beli sendiri, kadang kita nggak tahu apakah waktu itu tensi kita terlalu rendah, Iya. atau bahkan terlalu tinggi, jadi obatnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Berarti memang benar-benar tidak boleh disepelekan ya dok ya. Karena kan kita mikir udahlah minum obat nanti bawa tidur sehat, bangunnya bugar, berarti memang nggak boleh ya dok ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bunda Anissa Dharma. Apa saja makanan yang harus dihindari bagi penderita hipertensi? Yang pertama memang kalau makanan itu yang tinggi garam, jadi dikurangi garamnya. Kemudian juga kalau makanan-makanan itu yang banyak lemak, ya biasanya jeroan ya, isi perut. Iya. Jadi sebenarnya kaitannya dengan kolesterol juga nantinya. Oh, iya. Jadi hipertensi ini di samping apa ya, dia tidak berdiri sendiri, dia manggil-manggil yang lain, bisa nantinya dislipidemia ya, gangguan kolesterol tadi. Kemudian juga misalnya yang apa namanya nih, kalau untuk pola gaya hidup ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya memang kalau kita sering stres, kurang tidur atau yang lain. Jadi kalau makanan rata-rata yang tinggi garam Sama yang berpengawet mungkin juga ya, bisa. dok kan? Ya. Oke. Terus ada juga pertanyaan dari Bunda Yesi. Bu, mau nanya, apakah benar memakan bawang putih setiap pagi bisa menurunkan tensi? Saya belum banyak membaca ya tentang bawang putih itu, tapi memang itu termasuk herbal ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di di pemakaiannya itu bagaimana, kemudian juga dasarnya, istilahnya apa ada penelitian tentang itu juga yang diunggah oleh orang, yang dilakukan orang untuk berapa orang. Jadi ada istilahnya dasarnya kita mempercayai bahwasanya ini memang bisa menurunkan tensi gitu. Karena kita berharap memang kita yakin bahwasanya itu
itu sudah dilakukan orang dan sudah dicobakan. Jadi obat ini baru bisa digunakan. Kan sebelumnya ada percobaan ke binatang, kemudian kalau aman di binatang dicobakan ke manusia dengan berapa sampel segala macam. Jadi memang harus ada evidence base namanya. Jadi data untuk kita bisa mengatakan oh karena ini nih tensinya turun. Nah kalau enggak bisa kita ngomong. Oke. Ada juga nih Dok pertanyaan dari Bunda Yuliana. Apakah hipertensi dalam kehamilan beresiko bayi meninggal dalam kandungan, Dok? Kenapa bisa begitu, Dok? Ya. Jadi kalau hipertensi dalam kehamilan memang sangat beresiko. Jadi bisa kejang, bisa kematian bayi dalam kandungan karena dengan hipertensi itu jadi kalau tensi tinggi jadi terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah juga itu aliran darah ke anak, ke janin itu berkurang. Jadi dengan itu biasanya memang kadang IUFD, jadi kematian bayi dalam kandungan. Itu tuh kalau kematian bayi dalam kandungan itu tuh biasanya di trimester berapa tuh, Dok? Bisa di semua episode, bisa di semua umur kehamilan. Iya. Kalau tensinya tidak terkontrol. Oke. Kalau seandainya gini, Dok, pasien yang sedang hamil, terus dia rutin minum obat hipertensi, itu kan nggak ada ngaruh nanti ke pas persalinan atau gimana kan, Dok? Kalau untuk selama kehamilan dan persalinan memang kita memilih ada obat-obat pilihan tertentu ya. Kemudian juga setelah melahirkan juga ada obat-obat pilihan tertentu karena kita menjaga supaya ASI-nya tetap bisa keluar. Jadi ada memang pilihan-pilihannya. Berarti walaupun udah melahirkan tetap konsumsi obat hipertensi nggak ada ngaruh ke ASI berarti ya, Dok? Maksudnya nanti kalau minum obat selama menyusui ngaruh ke anaknya zat kimia atau gimana? Kalau zat kimianya enggak, tapi memang dari pengalaman ya memang akhirnya juga akan berkurang ASI-nya, tapi dalam waktu yang lama. Jadi masih bisa untuk menyusui anaknya cukup lama. Berarti masih bisa dapat ASI eksklusif tibanya ya, Dok ya. Oke. Ada juga pertanyaan dari Bunda Mikaela. Dok, umur orang tua saya 56 tahun dengan riwayat tensi. Beliau juga diagnosa diabetes, itu kenapa ya, Dok? Jadi seperti saya katakan tadi bahwasanya antara hipertensi dan diabetes ini agak erat kaitannya. Jadi kalau dia sudah diabetes biasanya lama-lama dia akan terjadi hipertensi karena ada yang dikatakan dengan resistensi insulin. Jadi itu yang menyebabkan nanti tekanan darah naik dan lain-lainnya. Jadi istilahnya dia sudah saling panggil memanggil seperti saya katakan tadi pada pasien diabetes. Nah lama-lama dia bisa hipertensi, kemudian ada juga dislipidemia dan bisa-bisa lama-lama juga ada gangguan ginjal. Ada lagi mungkin gangguan di jantung, kemudian mungkin kalau tidak terkontrol juga bisa terjadi stroke. Oke. Kalau ke hati bisa juga nggak, Dok? Hipertensi? Iya. Biasanya jarang. Jarang ya. Berarti memang diabetes, jantung, dislipidemia sama ginjal ya, Dok ya? Ginjal, mata juga. Oke. Otak. Ya, karena kalau pecah pembuluh darah itu kan biasanya di otak.
stroke. Oh iya, tapi kalau yang kayak pecah pembuluh darah itu memang sangat-sangat fatal ya dok ya, bisa bikin kematian di hari itu juga bisa. Oke, nah, ada juga pertanyaan dari Bunda Anissa Dharma dok. Sebelumnya orang tua saya dengan riwayat hipertensi dan dibawa ke UGD dengan keluhan asam lambung. Namun tiba-tiba diagnosa penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Kenapa bisa gitu dok? Awalnya dia datang ke UGD itu karena asam lambung naik nih dok. Terus tiba-tiba nyampe di UGD dikasih tahu sama perawatnya, sama dokternya udah ada penyumbatan itu. Kenapa tuh dok? Jadi memang gejala jantung itu bermacam-macam. Jadi ini udah dampaknya ya, dampak hipertensi ini. Jadi kalau dia namanya di inferior, itu gejalanya seperti orang mah. Jadi nyeri di ulu hati, dan kalau memang ada jantung koroner itu dia memang lokasinya macam-macam. Jadi ada di leher, ada yang di kiri menjalar ke bahu, menjalar ke punggung, ke biasanya yang sebelah kiri ya. Cuma memang dia kadang-kadang seperti nyeri ulu hati saja gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kalau di diagnosanya ya di inferior. Oke, berarti emang ada ngaruh juga berarti ya. Iya, makanya kita jangan percaya hanya kita sakit lambung, lama-lama oh ini hanya sakit lambung, ternyata kalau ada riwayat hipertensi kita sudah berpikir kemungkinan ada gangguan di jantung. Oke, gitu Ayah Bunda. Kalau seandainya Ayah Bunda masih mau bertanya, nggak apa-apa, masih banyak pertanyaan yang bisa dijawab, dan pertanyaan Ayah Bunda pun bagus-bagus sekali ya dok ya. Jadi ada juga kalau asam urat itu berpengaruh juga nggak dok? Misalnya asam urat, apakah tiba-tiba ada riwayat hipertensi atau sebaliknya? Kalau secara langsung tidak ada hubungan. Jadi asam urat itu ada kaitan mungkin dengan trigliserida yang tinggi. Jadi dislipidemia juga karena bahan dasar untuk asam urat itu di trigliserida, tapi tidak semua juga. Jadi memang itu kan sebenarnya asam urat itu disaring di ginjal ya. Kemudian kalau dia terlalu banyak itu sehingga tidak banyak dia di dalam darah, dan mungkin menyebabkan ada terbentuk nanti topus namanya, bengkak-bengkak di tangan, kaki, dan ya gejalanya memang nyeri, tapi tidak berhubungan langsung dengan hipertensi. Bukan karena hipertensinya dia asam urat gitu. Jadi jangan dituduh pula asam uratnya itu menjadi penyebab dari hipertensi atau hipertensi menyebabkan asam urat, bukan. Karena kan ada proses yang berbeda ya dok ya. Karena kan ada juga orang ini lebih percaya ke internet. Iya, sakit sedikit langsung nanyanya ke dia, jadi dia self diagnosis sendiri. Gitu. Jadi Ayah Bunda, kalau seandainya Ayah Bunda memang ada riwayat hipertensi di keluarga, boleh dicek rutin ya dok ya. Kalau memang tidak ada resiko, itu tuh sekali 6 bulan. Ya, sekali 6 bulan. Tapi kalau memang Ayah Bunda ada keturunan, itu boleh dicek 1 kali sebulan. Ceknya bisa ke vaskes terdekat, ataupun nanti kalau bisa beli alat sendiri tuh boleh nggak Bu? Bisa cek sendiri gitu? Ya, bisa sih, cuma memastikan alatnya sudah terkalibrasi. Ya, karena memang kadang-kadang memang dengan digital pun kadang-kadang agak beda dia jadinya gitu. Kalau terkalibrasi tak apa-apa. Oh iya, kadang di digital itu 3 kali mencoba beda-beda terus tuh dok. Kadang ada yang tinggi, pas lagi udah rendah gitu.
Kalau masih ada pertanyaan Ayah Bunda boleh ya ditanya lagi. Kita juga ada nanti menyediakan 3 merchandise menarik untuk 3 pertanyaan tercepat tadi. Oke, terus misalnya kita ada riwayat DM, ada juga riwayat ginjal. Jadi komplikasi nih dok, ada juga hipertensi. Nanti kita bilang kan, terus saya nanti makannya apa dok? Ini saya sakit. Kalau DM saya nggak boleh makan terlalu manis. Kalau hipertensi saya nggak boleh makan terlalu asin. Kalau ginjal saya yang cairan-cairannya dibatasi. Jadi saya harus makan apa dok? Gitu. Kalau seandainya hal Jadi seperti itu kalau- terjadi, Ya, mungkin kalau lebih khusus ya sama ahli gizi yang lebih paham. Tetapi pada intinya apapun makanannya di dalam ya terutama kalau kita sebagai umat Islam ya itu kan tidak boleh berlebihan. iya. Nah, jadi pada intinya mungkin bukan berarti orang hipertensi, orang DM atau orang Ginjal. ginjal tidak boleh minum, tidak boleh makan manis, Manis-manis. tidak boleh makan garam. Yang- Dia boleh, tetapi kadarnya rendah gitu. Kemudian kalau misalnya pasien yang sudah kalau pasien ginjal itu yang dibatasi itu adalah yang pasien cuci darah. Oh, iya. Kalau dia belum cuci darah tidak ada dibatasi cairan. Kecuali dia ada penyakit lain seperti misalnya ada gagal jantung ya, dia udah sembab segala macam. Nah, itu memang dibatasi cairan dan garam. Oke, berarti nggak apa-apa, nggak harus dibatasi sekali ya dok Iya, ya. boleh dia makan. Nanti kalau dibatasi sekali malah bukan jadi sehat tapi malah Iya. jadi down. Nggak ada selera makan yang sama sekali gitu. Makanya mungkin lebih baik diskusi dengan ahli gizi. Berapa ditimbang. Kalau diabetes itu kan ditimbang. Iya. Jadi sebenarnya memang dari pembahasan kita tadi jangan sampai menyepelekan ya dok ya. Kalau memang rasanya udah ada riwayat, kalau memang rasanya udah ada tanda-tanda, Ada keturunan. terus Kemudian pola yang makan. tidak sehat. Iya, apalagi anak-anak Sering Gen Z begadang. sekarang dok. Sering begadang. Sering begadang, cari makanan yang terlalu instan, Iya. terus lebih suka fast food dibandingkan real food. Nah itu lebih banyak sekarang Gen Z Ya, Gen Z fast food sekarang. itu luar biasa itu cepatnya banyak MSG-nya kan. Iya, tapi enak ya dok. Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali boleh. Tapi jangan rutin. Tapi kan emang sekarang ada apalagi anak-anak kos dok. Anak-anak kos itu tuh kan memang lebih memilih yang jalan cepat Iya. dibandingkan masak-masak atau apa gitu kan dok. Jadi apa yang dikatakan dalam teorinya itu memang gaya hidup dan segala macam itu juga akan mempengaruhi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini yang cikal bakal apakah memang nanti bisa terjadi diabetes, hipertensi, dislipidemia dan gangguan metabolik lainnya. Berarti emang banyak kaitan-kaitannya Ya. berarti ya dok ya. Oke. Untuk ayah bunda, jangan lupa rutin cek tekanan darah dan mulai terapkan gaya hidup sehat. Jadi kalau seandainya percuma kontrol cek tekanan darah setiap bulan, sekali 6 bulan, tapi ayah bunda tidak makan makanan yang sehat, itu sama aja. Olahraga yang olahraga yang teratur. Jadi kalau seandainya cek tekanan rutin tapi makanan tidak dikontrol itu sama aja enggak ya Bu ya. Oke. Jadi ayah bunda kalau seandainya balik lagi kita kalau seandainya mau konsul ke ibu itu jadwalnya hari Senin sampai hari Jumat di jam 4. Tetap jaga kesehatan ya dimanapun berada, kelola stres, jangan begadang untuk Gen Z. Terus kalau jangan terlalu makan makanan yang instan. Jadi terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya.
Ya, semoga masyarakat kita semakin banyak yang aware atau menyadari pentingnya mengontrol tekanan darah dan dengan gaya hidup yang sehat. Dengan berolahraga yang teratur, makanan ya pada intinya semua makanan apapun bentuknya tidak boleh berlebihan. Minumnya cukup juga ya, Minum Bu, ya? yang cukup. Oke. Terima kasih ya Bu, saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Seru selanjutnya. Episode berikutnya, stay healthy and see you.